Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akhbar, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis ta'lim, ya insya Allah semoga kita semuanya senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk yang sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesembuhan. Yang sampai saat ini belum bangun, semoga segera bangun. Dan yang sedang menghadapi masalah apapun, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan dan mudahkan di dalam menyelesaikan masalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah mudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada pelajaran kita, masih kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Khulasatun Nuril Yaqin. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas dua, kalau waktunya mencukupi mungkin 3 judul ya, atau 3 tema atau 2 tema. Yang pertama, masalah Zaid wa Zainab. Zaid dan Zainab sama-sama dimulai huruf Zai, Z. Yang kedua, ibtalut tabanni, pembatalan hukum mengadopsi anak, mengangkat anak. Itu dulu ya, 2. Kalau mencukupi waktunya nanti ada juga yang berkaitan tentang
pensyariatan hijab. Ya. Kita mulai yang pertama, yaitu tentang hubungan antara Zaid dan Zainab. Jamaah sekalian yang saya hormati, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Zainab dan Zaid atau Zaid dan Zainab ini dibahas dalam satu judul khusus, padahal sahabat Nabi itu kan banyak. Maka jawabannya bahwa hubungan antara Zaid dengan Zainab ini dan apa yang terjadi antara keduanya mengandung banyak pelajaran untuk kita yang hidup belakangan. Jadi setiap ada peristiwa, maka di balik setiap peristiwa itu banyak pelajaran-pelajaran. Ada hikmah-hikmah, termasuk di dalamnya hukum-hukum. Nah, bagaimana ceritanya? Khatabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab bint Jahshin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang, mengkhitbah, bahasa kita meminang atau melamar Zainab bint Jahshin. Jadi Nabi melamar untuk siapa? Li Zaidi ibni Harithah, untuk seorang laki-laki yang bernama Zaid bin Harithah. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini satu pelajaran bahwa di dalam meminang atau melamar atau mengkhitbah, seorang laki-laki melamar seorang perempuan, maka biasanya yang dilakukan Nabi diwakili orang lain. Jadi bukan langsung laki-lakinya yang melamar perempuannya, tapi ada orang-orang tertentu atau seseorang yang diberikan amanah mewakili pihak laki-laki untuk melamar pihak perempuan. Dan saya kira di masyarakat kita, masyarakat Islam ataupun secara adat di berbagai daerah, kelihatannya seperti itu Bapak-Ibu sekalian ya. Ya, kalau di kampung saya seperti itu. Jadi keluarga dari laki-laki ya tentu juga dipilih, diseleksi ya, perwakilan datang kepada keluarga pihak perempuan. Ketika sudah mulai selesai ta'aruf, perkenalan, kemudian ada kecocokan, dari ta'aruf berlanjut kepada khitbah biasanya. Lalu setelah itu ke jenjang yang lebih tinggi lagi, atau aqdun nikah. Jadi Nabi mengkhitbah atau meminang seorang perempuan bernama Zainab untuk seorang laki-laki yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah dari budak, ya, seorang budak yang kemudian dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimerdekakan. Jadi dulu manusia itu masih ada perbudakan. Jadi budak itu seperti statusnya dengan harta, diperjualbelikan, bisa dipinjamkan, disewakan gitu ya. Seperti halnya harta. Ya, mungkin kalau sekarang rental ya, rental budak gitu.
bisa direntalin gitu, disewa-sewakan atau diperjualbelikan. Nah, jadi kalau ada orang mau memerdekakan budak, maka budak itu dia beli dulu dari tuannya. Lalu setelah pindah kepemilikan, pemiliknya berhak untuk bisa menjualnya atau memerdekakannya. Nah, kalau sudah budak dimerdekakan, statusnya namanya mantan budak, namanya maula. Bukan maulana ya, tapi maula. Nah, jadi beliau ini adalah mantan budak. Setelah dimerdekakan oleh Nabi, kemudian Nabi angkat jadi anak. Ya, Zaid ini diangkat menjadi anak. Maka namanya pada zaman itu, zaman jahiliyah, itu ada kebiasaan bangsa Arab mengadopsi anak, mengangkat anak, namanya tabanni. Maka anak angkat ini itu statusnya sama dengan anak kandung, termasuk nasabnya. Jadi Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Nah, kalau seorang anak angkat, anak adopsi, bapak angkatnya meninggal, maka dia mendapatkan warisan seperti anak kandungnya. Itu dulu di zaman jahiliyah, di kebiasaan orang Arab. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi sebelum ada kemudian pembatalan hukum adopsi itu. Nah, kemudian apa yang terjadi ya mas sekalian setelah dilamar? Fa'abat, lalu Zainab menolak. Jadi tidak terima lamarannya Zaid. Jadi ini juga satu pelajaran jemaah sekalian bahwa di dalam melamar itu diterima atau ditolak itu sesuatu hal yang biasa. Dan kalau ada orang yang melamar kemudian ditolak, jangan kecewa. Karena sekelas Nabi saja ditolak. Oh, itu kan tokoh adat atau pemuka masyarakat, orang besar, masa ditolak sih? Ini ada contohnya Nabi saja ditolak. Makanya saya katakan tadi, di balik peristiwa ini banyak sekali pelajaran. Apakah cuma Zainab yang menolak? Ternyata wa aba ahluha, keluarga Zainab juga menolak. Kenapa jamaah sekalian? Karena melihat status. Zaid ini adalah mantan budak. Di mata orang Arab ketika itu sangat hina, rendah. Walaupun sudah mantan, tapi namanya budak ya, masih ada bekas budak. Sedangkan Zainab ini adalah dari keluarga bangsawan Quraisy. Dan orang Arab ini sangat sensitif dengan persoalan-persoalan seperti ini. Sampai sekarang di daerah-daerah kita juga masih sangat menjadi penilaian. Ya, di beberapa suku adat, ya itu masih ada kasta-kasta di masyarakat. Walaupun tidak sekuat dulu ya. Jadi kalau di Sulawesi itu sudah bangsawan, kemudian sekolahnya tinggi, ya, sudah naik haji, nah itu lebih mahal tuh. Ya, kadang-kadang yang begini-begini, kadang-kadang yang sampai tidak dapat jodoh, karena laki-laki itu berpikir kalau mau melamar, ini pasti mahal nih, susah nih, gitu kan, pasti ditolak nih. Ya, jadi biasanya yang murah meriah itu yang cepat laku, yang justru yang tidak terlalu banyak syaratnya, ya. Yang memudahkan, dan memang itu ajaran Islam. Nah kemudian jemaah sekalian,
Jadi sekelas Nabi saja yang melamarkan, ditolak lamarannya. Lalu fa'anzalallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Jadi salah satu hikmah di balik cerita Zainab dan Zaid ini juga ada menjadi asbabun nuzul ya. Jadi asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi kalau ada pertanyaan, apa asbabun nuzul? Cerita di balik turunnya ayat Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 36 adalah cerita tentang Zaid dan Zainab. Jadi Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin." Tidak pantas, tidak elok, tidak bagus, atau tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minatin, dan juga bagi seorang mukmin perempuan, mukminah, laki-laki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perintah, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa mereka punya pilihan sendiri. Artinya tidak boleh punya pilihan selain ketetapan Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu surat atau ayat yang turun berkaitan dengan ditolaknya lamaran Zaid kepada Zainab yang diwakili oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi ya mas kalian? Ini sahabat, orang-orang yang langsung belajar dari Nabi, ya, tingkat pendidikannya tinggi, pemahaman agamanya luar biasa. Maka ketika turun ayat kepada mereka, mereka faham, dipahamkan oleh Rasulullah, maka wa inda dzalika qabilu, akhirnya mereka terima. Jadi kadang-kadang di awal-awal ini orang ditolak karena nggak paham. Nah, tugasnya dipahamkan, diberikan pengertian, dijelaskan. Lalu fadakhala 'alaiha Zaid. Akhirnya terjadi pernikahan. Singkat cerita dia masuk ke dalamnya, artinya menikah dengan Zainab. Ya. Kemudian setelah pernikahan, walakinnaha sarat taftakhiru alaihi bi syarafiha wa nasabiha. Meskipun sudah menikah, tapi Zainab ini tidak move on. Jadi masih baper gitu kan, bawa-bawa perasaan masa lalunya bahwa dia ini wanita yang terhormat. Ya, jadi merasa dia rugi dapat Zaid. Ya, ini pelajaran juga, kita dengan pasangan itu jangan pernah berpikir, enak dia dapat saya ya. Jangan-jangan dia juga tidak merasa enak gitu. Ya, jadi jangan kita pernah merasa untung dia dapat saya. Nah, Zainab ini merasa untung banget dapat saya.
saya wanita terhormat dari bangsawan Arab, Quraisy, dia mantan budak. Dan itu sulit dihapus dari memorinya itu. Masih terbawa-bawa perasaan itu. Nah kemudian, kan nggak enak Bu ya, Pak. Sudah suami istri tapi masih sering merendahkan. Ya, kira-kira gimana tuh? Ya, sudah menikah tapi masih sering menilai ya latar belakang. Kira-kira nyaman gak hubungan suami istri itu? Pasti nggak nyaman kan? Apalagi suami-suami itu ya menaklukkan suami itu sebetulnya gampang sekali. Ya, suami itu jangan diajari sama istri. Walaupun istri merasa pintar, jangan coba-coba dikit-dikit ngajarin suami. Itu pantangan laki-laki. Ya, jangan suka perintah-perintah. Ya, dan biasanya tanpa diperintah dia kerjakan sendiri. Dan laki-laki itu kadang-kadang kelihatannya cuek, tapi di balik cueknya itu dia sebetulnya berpikir. Misalnya ada masalah di keluarga, kelihatannya kan laki-laki diam saja gitu. Sehingga istrinya, oh ini bapak ini kok nggak bergerak. Sebetulnya dia sedang berpikir. Nah itu karakternya laki-laki, suami seperti itu. Nah seringkali terjadi percekcokan karena banyak istri, banyak perempuan tidak memahami karakteristik laki-laki. Nah jadi laki-laki itu nggak suka direndahkan, dihina. Ya, karena sering Zainab berperilaku seperti itu kepada Zaid, dia nggak tahan kan, maka dia mengadu kepada ayahnya, ayah angkatnya Rasulullah. Fasyakaha ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi pelajarannya juga ya mas sekalian, kalau kita ada masalah dan kita belum paham cara menyelesaikannya, mendingan kita konsultasi kepada orang yang kita percaya, yang amanah. Jangan juga sembarang curhat. Ya, kadang-kadang ibu-ibu ada masalah di rumah dengan suaminya, curhat kepada tukang sayur. Jangan. Atau tukang ojek. Ya, curhat kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah. Yang kita percaya, yang amanah. Nanti kalau kepada tukang sayur, nanti ada ibu-ibu lain belanja diceritain. Itu ada apa sih si ibu-ibu tadi ngomong kepada saya? Akhirnya satu komplek tahu. Ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Lalu Zaid mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan juga bapak angkatnya. Lalu Nabi fa'amarahur rasulu bihtimali sabri alaiha. Nasihat Nabi kepada Zaid, sabar. Ya, jadi namanya suami istri ada kekurangan, ada kelebihan. Ada plus, ada minusnya. Maka di plusnya kita bersyukur, di minusnya kita bersabar. Itu yang diajarkan Nabi kepada Zaid, sabar. Makanya penting sabar ini. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada masalah memang kita harus sabar. Menghadapi manusia, menghadapi istri kita harus sabar, menghadapi suami juga kita harus sabar, menghadapi orang tua kita harus sabar, menghadapi anak juga kita harus sabar. Jadi kata Nabi sabar. Kemudian fasabara hatta daqat nafsuhu. Zaid bersabar. Walaupun sering diungkit-ungkit ya oleh Zainab, beliau mencoba sabar, tetapi kata orang sabar itu ada batasnya ya. Sebetulnya bukan sabarnya yang terbatas, tapi jiwa kita dalam menampung kesabaran itu yang ada batasnya. Jadi sabar nggak ada batasnya, tapi kita
Jiwa kita itu yang ada batas toleransi kemampuannya. Sampai jiwanya sempit. Orang kan lama-lama juga kalau begitu terus kan lama-lama tidak tahan. Namanya manusia. Lalu karena Zaid terus mendapatkan perlakuan seperti itu, fa akhbara ar-rasula bil azmi ala talatiha. Maka Zaid lapor kepada Rasulullah bahwa dia sudah tekad bulat untuk menceraikannya. Ya, jadi hak cerai itu ada pada suami. Kalau perempuan namanya khulu. Ya, khulu. Tapi khulu itu tidak bisa perempuan menghulu ya. Tapi laki-laki bisa menceraikan. Jadi jamaah sekalian, memang kalau sudah tidak ada kecocokan, tidak ada lagi ruang untuk bersabar, maka ada jalan keluar, yaitu tolak atau cerai. Nah, sekelas Zaid ini sudah berpikir, sudah dipertimbangkan. Daripada hidup berumah tangga itu kan pengen kebahagiaan ya, pengen bahagia. Betul Bu ya, betul Pak ya, pengen tenang, pengen kita tenang termasuk ibadah. Tapi kalau terus konflik, gimana bisa tenang? Pasti tidak tenang ibadah. Kalau kita ada masalah keluarga pasti terbawa-bawa kan? Terbawa-bawa dalam ibadah kita. Ke masjid juga tidak khusyuk, majelis taklim juga jadi bawa pikiran gitu kan. Kalau kita ada masalah. Nah, lalu Zaid merasa dengan cara bercerai ini mungkin jalan keluar yang terbaik. Lalu lapor pada Nabi. Kemudian fa'amarallahu rasulah, lalu bercerai. Ya, bercerai. Akhirnya bercerai. Nah, kemudian jamaah sekalian, setelah bercerai, fa'amarallahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ayyatazawwaja Zainab ba'da talaqiha. Ada lagi turun perintah Allah. Masya Allah, makanya ini cerita Zaid dan Zainab ini cerita yang sangat menarik. Di baliknya ada banyak pelajaran. Nah, ada lagi satu episode di mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab. Masya Allah. Untuk apa? Hifzan li syarafiha. Pertama tujuannya untuk menjaga kemuliaan Zainab sebagai wanita bangsawan. Ya, dia sebagai janda yang terhormat. Ya, janda selalu terdepan. Ya, ini janda Quraisy kan? Ini bukan janda biasa nih. Ya. Jadi harus dijaga. Tetap mulia gitu kan? Dan tentu mulia kalau mendapatkan suami seperti Rasulullah. Jadi kan Allah Maha tahu Zainab ini pengen suami yang selevel dengan dia. Makanya kan dalam pernikahan itu ada namanya kufu kan, takafu. Takafu itu artinya keserasian. Jadi semakin banyak kesamaan itu semakin bagus. Ada dari aspek umur, jangan terlalu beda jaraknya. Laki-lakinya, perempuannya 25 tahun, laki-lakinya 70 tahun. Itu nggak bagus tuh. Itu tidak kufu namanya. 30, 25 masih bagus tuh. Ya kan? Atau sebaliknya, laki-lakinya 25, perempuannya 65 gitu. Ya, ini pasti tinggal nunggu warisannya nih. Ya, dibikinin kopi 1 jam berbusa-busa mulutnya kan. Nauzubillah.
Iya, jamaah sekalian, sampai di mana tadi? Jadi sampai di mana, Bapak Ibu? Ya, iya. Jadi tujuannya pertama untuk tetap menjaga kemuliaan Zainab. Jadi yang tadi sekupu itu ya. Jadi masalah umur juga ya termasuk dalam background keluarga, status pendidikan. Jangan istrinya S3, suaminya SD. Itu terlalu complang ya. Jadi paling tidak sama-sama S1 lah, atau suaminya S2, S1 atau seperti itu. Jadi semakin dekat semakin bagus. Dari ekonomi juga begitu. Jangan suaminya kaya raya, istrinya miskin raya. Ya. Pinggangnya di jalan raya. Jadi sekufu. Nah, jadi Allah perintah kepada Nabi untuk menikahi Zainab, pertama untuk menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Kemudian yang kedua, wadaf'al lin-niza'i wasyiqaq, untuk mengantisipasi polemik dan pro kontra yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang terpenting adalah wa ibtalal li'adati tabanni, tujuannya untuk menolak atau membatalkan adat adopsi anak. Adat mengadopsi anak. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada catatan tentang apa sih kelebihan daripada Zaid? Kenapa Nabi memilih dia sebagai anak angkat? Yang orang itu kalau mau angkat anak itu kan dipelajari dulu seorang anak yang mau diangkat ya. Karena nanti resikonya nasabnya diambil. Jadi Zaid bin Muhammad. Nah, rupanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Zaid ini adalah kemudian seorang panglima perang. Akhirnya beliau syahid, gugur di perang Mu'tah. Apa namanya? Perang Mu'tah tahun 8 Hijriah. Dan beliau salah satu sahabat yang menjadi tameng hidup Nabi di perang Uhud. Jadi jamaah sekalian, waktu perang Uhud, ketika Nabi dikepung, ya, itu ada beberapa sahabat yang menjadi tameng hidup Nabi, memasang dadanya, melindungi Nabi. Jangan sampai Nabi terkena tombak, pedang, dan sebagainya. Lalu mereka mengatakan, biarkan tubuh kami hancur demi melindungi baginda Rasulullah SAW. Salah satu orang yang paling terdepan melindungi Nabi adalah Zaid bin Harithah. Ya. Ini komitmen sahabat luar biasa kepada Nabi cintanya, mengorbankan segala-galanya demi Nabi. Kalau kita model sekarang, kalau pimpinan kita sudah terpojok, pada kabur kita. Ya, tapi sahabat tidak. Termasuk Zaid bin Harithah. Nah, kemudian beliau akhirnya gugur di perang Mu'tah, dikuburkan di kota Karak, berada di Yordania sekarang, bersama dengan 3 panglima perang yang lainnya. Yang pertama Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW, dan Abdullah bin Rawahah. Termasuk salah satunya adalah Zaid bin Harithah. Itu salah satu kelebihan daripada Zaid bin Harithah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembatalan adopsi anak, ibtalut tabanni. Jadi seperti yang saya katakan tadi jamaah sekalian, di Arab dulu ada tradisi namanya mengadopsi anak. Biasanya
Ini dilakukan orang-orang yang tidak punya keturunan, tidak punya anak biologis, tidak punya anak kandung. Lalu bagaimana caranya? Mereka sepakati ada satu tradisi di Arab, seorang pasangan suami istri itu bisa mencari anak. Tentu dengan kesepakatan orang tua anak, tidak menculik gitu kan. Itu mau bukan anak angkat, anak culik tuh. Atau ngambil di angkot, namanya anak angkot, bukan anak angkat. Jadi ketika ada kesepakatan, ada perjanjian ya, ada transaksi, kemudian anak itu diadopsi oleh satu keluarga. Nah, salah satu konsekuensi mengadopsi anak, pertama nasabnya itu memakai ayah yang mengangkat, yang laki-laki. Karena nasab itu dalam Islam ke ayah. Ya. Jadi Islam ini luar biasa. Kita ini numpang di kandungan ibu, nah tapi numpang di nasab bapak. Jadi jangan ada ibu pernah protes, kenapa nasab itu ke bapak? Ibu kan udah capek ditumpangin rahimnya, masa nasabnya juga pakai ibu gitu kan? Bagi-bagi dong, ya biar dapat pahala semuanya. Jadi nggak usah cemburu gitu kan. Ibu-ibu protes, kok anak saya kan yang kandungin, saya kan lahirin, kok namanya ikut nama bapak. Itu bagi-bagi tugas. Nah kemudian jamaah sekalian, jadi kalau nama anaknya Zaid, bapaknya Muhammad. Ya, kalau bapaknya Joko, nah maka Zaid bin Joko misalnya, ya. Tidak pakai wi ya, Joko saja. Ya. Nah jemaah sekalian, yang kedua konsekuensi hukumnya, maka anak angkat itu sama dengan anak kandung, termasuk dalam hak warisan, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Jadi kalau ada anak kandung 2, anak angkat 1, maka ahli warisnya 3. Maka harta warisan orang tuanya kalau meninggal dunia dibagi kepada 3 anak ini, sama haknya. Nah, karena Islam datang melihat, jadi banyak sekali jamaah sekalian tradisi-tradisi orang Arab yang dievaluasi oleh Islam. Ada juga hal-hal yang diambil, tidak dibuang atau cuma dimodifikasi. Yang baik-baik dipertahankan, yang jelek dibuang. Atau ada yang berlebihan dipangkas. Seperti misalnya kebiasaan orang Arab dulu kalau menerima tamu itu luar biasa, totalitas. Kalau tamu itu segala-galanya dikorbankan. Sampai maaf, demi menghormati tamu, kalau ada tamu yang istimewa, istrinya dipersembahkan pada tamunya. Di zaman jahiliyah. Islam datang, semangat menghormati tamunya dipertahankan, tapi yang bertentangan dengan ajaran Islam dipangkas, dibuang. Ya. Kemudian jamaah sekalian, karena adopsi anak ini banyak merugikan, termasuk merugikan anak kandung, ya kan? Maka akhirnya dibatalkan. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam muttakhidan Zaida ibn Harithah kabni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Zaid bin Harithah seperti anaknya, mengadopsi kan? Hatta alhaqahu binasabihi, sampai mengambil nasabnya. Maka Zaid bin Muhammad, kama kanat adatul Arabi fit tabanni, sebagaimana kebiasaan adab atau adat orang-orang Arab dalam mengadopsi anak. Falamma amarahu Allahu bi zawaji Zainab, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
kepada Nabi untuk menikahi Zainab. Ya kan? Jadi setelah diceraikan oleh Zaid, Allah perintahkan kepada Nabi untuk menikahi Zainab. Qala li Zaid, Nabi berkata kepada Zaid, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Amsik alaika zaujak, pertahankan istrimu, jangan lepas, dan bertakwalah kepada Allah, termasuk sabar. Jadi jamaah sekalian, wa akhfa amrullah, Nabi, Masya Allah, demi menjaga perasaan anak angkatnya atau mantan anak angkatnya, bahkan sahabatnya, perintah Allah kepada beliau untuk menikahi jandanya Zaid itu disembunyikan oleh Nabi, ditahan dulu. Tidak langsung mengatakan kepada Zaid, saya mau menikahi Zainab, ada perintah Allah nih. Ya, bagaimanapun juga menjaga perasaannya. Ya, menjaga perasaannya. Maka Nabi mengatakan, ketika sudah datang perintah Allah, pertahankan istrimu dan bertakwa kepada Allah. Dan beliau merahasiakan perintah Allah. Wa huwa ya'lamu annahu la budda hasilun. Dan beliau mengetahui bahwa pasti perintah Allah terjadi. Ya, dia yakin pasti terjadi. Kenapa, jemaah sekalian? Li'annahu khasyiya an taqulal Arab. Nabi khawatir nanti orang-orang Arab berkata, tazawwaja Muhammadun mutallaqata ibnihi. Muhammad menikahi janda anaknya sendiri. Ya. Jadi mantunya kan? Masa Muhammad menikahi janda anaknya sendiri? Nah, maka Nabi ingin bahwa ada dulu penjelasan tentang pembatalan adopsi anak nih. Ya. Jadi sebelum masuk kepada pernikahan antara Nabi dengan Zainab, sebetulnya gampang gitu kan, tapi yang menghadapi omongan orang ini pelajarannya tidak mudah, apalagi dalam budaya gitu kan. Kadang-kadang kita ingin berubah, tapi omongan orang, ya kita tidak baik diomongin orang, menjadi baik masih diomongin orang, betul ya. Jadi tapi kita juga tidak boleh cuek. Saya tidak peduli dengan kata orang, itu juga tidak bagus. Tapi kita terbelenggu dengan perkataan orang juga tidak bagus. Maka Nabi memperhatikan. Nah, bagaimana nanti kalau Arab mengatakan Muhammad menikahi janda anaknya sendiri? Lalu fa'anzalallahu fi dzalika, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab ayat 37, falamma qada Zaidum minha watara, maka tatkala Zaid telah menyelesaikan hubungannya dengan perempuan itu, sudah mentalaknya, sudah menceraikannya, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau Muhammad dengannya, likaila yakuna 'alal mu'minina haraj, agar tidak menjadi sempit, menjadi sandungan bagi orang-orang beriman, biar tidak rancu gitu. Fi azwaji ad'iyaihim, untuk menikahi janda-janda anak-anak angkat mereka. Jadi maka status adopsi anak ini harus dituntaskan agar tidak ngambang nantinya, orang ragu-ragu nanti.
Boleh nggak kita menikahi janda mantan anak angkat? Nah, berarti harus dituntaskan dulu persoalan anak angkat nih. Tidak boleh lagi. Nah, sehingga tidak ada lagi ganjalan kalau misalnya ada seorang laki-laki menikahi anak atau mantan atau janda mantan anak angkatnya. Idza qada minhunna wa tara, kalau memang suaminya sudah menceraikannya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perintah Allah pasti terlaksana. Tsumma hurrimat tabanni 'alal muslimina, maka dengan demikian diharamkanlah adopsi anak atau tabanni bagi orang Islam, tidak boleh lagi. Ya, jadi tidak boleh. Yang dibolehkan sekarang itu adopsi anak hanya sebatas misalnya memelihara. Ya. Apa bedanya antara adopsi anak yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan? Yang tidak dibolehkan yang tadi itu, menyamakan dengan anak kandung. Mengambil nasab ya, bapak kandung. Itu yang dilarang. Yang dibolehkan sekedar merawat, membiayai, mengasuh gitu kan. Dan tidak melarang anak itu bertemu dengan kedua orang tuanya, keluarganya. Ya. Dididik saja. Dan biasanya ini kan sama alasannya di zaman jahiliyah, orang-orang yang tidak punya keturunan. Jadi mengadopsi anak biasanya anak-anak yatim atau anak yatim piatu. Nah, ada juga adopsi anak itu sebagai pancingan. Ya Bu ya, Pak. Jadi ada suami istri menikah berapa tahun tidak punya anak. Nah, katanya dipancing. Jangan sering memancing. Ya, mancing ikan terus gitu kan. Enggak punya anak itu. Nah, jadi dipancing maksudnya dia ngambil anak orang. Ya, dipelihara dan Masya Allah wallahu alam banyak terjadi. Jadi begitu ngasuh anak yatim mungkin karena keberkahan. Ya, keberkahan yang diberikan Allah melalui merawat anak yatim, maka Allah berikan keturunan biologis. Ya, jadi setelah dia mengadopsi anak yatim, kemudian istrinya hamil. Ya, bukan bapaknya hamil ya. Jadi bapak suami saya perutnya gede, bukan hamil itu. Itu karena kebanyakan makan aja. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi diharamkanlah adopsi anak itu lima fihi minal adrar. Karena ternyata Islam mengevaluasi itu banyak madaratnya. Jadi Islam itu kan la darara wala dirar. Segala sesuatu yang berbahaya dilarang. Jadi perhatikan kalau yang dilarang Islam itu pasti karena ada bahayanya. Yang diperintahkan Islam pasti karena ada manfaatnya. Nah, termasuk adopsi anak dievaluasi oleh Islam, ternyata di sana banyak bahayanya. Wa unzila fihi, dan juga diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ayat yang turun berkaitan dengan Zaid dan Zainab. Maka Muhammadun, Al-Ahzab 40. Tidaklah Muhammad itu aba ahadin, bapak salah seorang minkum mirrijalikum, salah seorang di antara kalian. Jadi Muhammad itu bukan bapak biologis siapapun di antara kalian, kecuali anak biologisnya sendiri. Artinya tidak boleh dijadikan bapak angkat. Walakin, akan tetapi Rasulullah, beliau adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan beliau sebagai penutup daripada nabi-nabi. Wa kana Allahu, dan Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alima, maha mengetahui segala sesuatu. Wa min dzalikal hin, dan sejak itulah shara ismu Zaid, maka nama Zaid kemudian dirubah dari Zaid bin
menjadi Zaid bin Harithah, badalan min Zaid bin Muhammad, sebagai pengganti dari nama lamanya Zaid bin Muhammad. Jadi kalau misalnya ada orang-orang sekarang yang mengadopsi anak, menyamakan anak kandungnya dan mengambil nasabnya, maka itu yang tabanni, adopsi yang dilarang, haram. Tapi kalau sekedar yang saya katakan tadi, untuk memelihara, untuk merawat, membantu orang tua karena anak yatim atau orang tidak mampu, maka itu dihalalkan, bahkan sangat dianjurkan. Orang-orang yang punya kelebihan ekonomi, kemudian anaknya dikit atau tidak punya anak, justru dianjurkan untuk mengadopsi anak dan diprioritaskan, diutamakan anak-anak yatim atau anak orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Sebelum ditutup, ada tambahan, ada pertanyaan? Berapa menit lagi isyraq? Sudah masuk? Baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan, isyraq sudah masuk, dan kelihatannya petugas di belakang sudah, piring sudah, gelas dari tadi sudah bunyi-bunyi gitu kan. Khawatir dingin dan kurang nikmat nantinya. Maka kita akhiri saja taklim kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.